wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 3 Kendal ingin meminta waktunya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Eca Karen Alicia. Saya Ratna Aulia, saya Sofia Imawati. Di sini kita akan mewawancarai seputar bisnis Anda. Yang pertama, pekerjaan ini tentang apa sih? Oke. Mengenai pekerjaan itu tentang apa? Pastinya karena ini lingkupnya servis laptop dan komputer, jadi ya kita pekerjaan ya tentang apa ya? Tentang reparasi, servis yang berkaitan dengan maintenance yang berhubungan dengan komputer dan laptop. Kami juga tidak hanya komputer laptop, ada printer juga, siapa lain. Seperti itu. Ada lagi? Yang kedua, kenapa Anda memiliki usaha ini? Ya. Karena apa saya memilih usaha ini? Yang pertama itu yang dari pikiran saya itu usaha servis itu bisa dilakukan tidak apa ya istilahnya itu tidak harus standby terus di rumah, jadi istilahnya bisa di apa ya karena di bahasa ini bisa di kalau bahasa Indonesianya tidak terpaut dengan waktu, jadi bisa dikerjakan malam bisa, pagi bisa, terserah saya, dan bisa disambil lah bahasa Jawa seperti itu. Ada lagi? Pertanyaan ketiga, apa motivasi Anda membangun usaha ini? Motivasi saya yang pertama jelas namanya usaha itu kan juga untuk dapat untung, dapat ya tidak hanya itu saja lah, karena saya sendiri untuk usaha ini juga di samping nambah pengalaman juga, jadi di samping untung juga pengalaman ya, karena namanya zaman sekarang itu kan zamannya teknologi, dan pastinya semua orang membutuhkan namanya laptop ataupun komputer ataupun printer, itu sudah hal yang sangat biasa, apalagi di jenjang SMA atau SMK seperti itu. Yang selanjutnya, tahun berapa Anda membangun usaha ini? Kalau tahun berapa itu di kurang lebih tahun 2016, berarti sudah sekitar 8 tahun. Pertanyaan kelima, apa yang Anda lakukan untuk menjaga motivasi dan fokus Anda tetap tinggi? Oh, ya. Motivasi saya jelas itu keluarga, karena dengan adanya keluarga itu juga itu menjadikan motivasi yang sangat tinggi untuk saya terus berkomitmen tetap usaha ini tetap saya jalankan. Berapa omset yang bisa Anda dapat? Ya, oke. Kalau omset, kalau dari usaha kami itu sebenarnya dikatakan berapa jumlahnya itu tidak tentu, karena kan bahasanya itu kalau orang dagang kan sama saya, iya nek payu juga banyak, nek enggak juga kadang enggak dapat. Tapi kalau dikatakan berapa itu ya kisaran 1 sampai 2 juta. Pertama kali Anda membuka usaha ini, apakah bekerja sendiri atau dibantu orang lain? Itu sebenarnya ada cerita panjang juga. Dulu sebelum saya buka sendiri, itu saya juga ikut orang, itu juga servisan juga. Itu sekitar tahun 2011. Jadi saya ikut orang di servisan selama kurang lebih 5 tahun. Baru saya ya alhamdulillah dapat pengalaman di situ, dan bisa saya terapkan di saya sendiri, dan alhamdulillah bisa buka sendiri. Itu pun juga berkat daripada ya katakanlah bos saya dulu yang pertama kali mengajari saya bagaimana caranya face dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya dikatakan dengan siapa ya saya itu, nah kalau sekarang ya sendiri, dengan siapa ya dengan toko, dengan apapun, karena kan saya tidak bisa namanya face tetap butuh spare part adanya di toko dan sebagainya. Tapi kalau dikatakan kerjasama atau tidak, saya tidak, tapi mandiri. Apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan Anda? Ya, pastinya itu kan hubungan yang baik dengan pelanggan itu bagaimana cara kita ngomong, sikap dan sebagainya dengan pelanggan itu supaya apa istilahnya itu perasaan. Jadi pelanggan itu nyaman dengan
juga servis dari kita juga bahasanya baiklah, pelanggan puas dengan servisan saya dan pelanggan juga puas dengan apa ya, pelayanannya juga. Jadi etika itu juga sangat penting dalam apapun lah ya, tidak hanya dalam usaha sendiri tidak, tapi ya dalam eh, dunia apapun itu etika perilaku itu juga sangat penting untuk supaya pelanggan itu tidak pergi dan tidak lain ke atau ke servis atau ke tempat yang lain. Apakah Anda ada kendala saat melayani pelanggan? Kalau kendala itu kalau melayani sih sebenarnya tidak juga sih. Ya cuman tetap ada namanya pelanggan itu kan berbeda-beda orang, berbeda-beda pemikiran. Ya ada yang kalanya orang itu bahasa itu riwil, riwil harus cepat lah, harus apalah. Nah itu juga termasuk resiko. Jadi dalam artian kita sebagai orang teknisi itu juga harus punya namanya itu mengira-ngira. Jadi sebelum pelanggan masukkan barang, contoh laptop masuk, itu kita punya estimasi. Jadi supaya pelanggan itu tidak istilahnya itu bisa mira, oh nyanda opora, oh saya itu ada tugas misalkan hari ini itu cukup apa enggak, itu juga harus diperhitungkan. Jangan sampai si pelanggan itu kecewa dengan hasil servis, walaupun servisnya jadi tapi kadang-kadang juga rasa kecewa ada. Jangan sampai seperti itu. Apa kelebihan Anda saat mengelola bisnis ini? Kalau kelebihan itu sebenarnya gimana ya, nek menurut saya sendiri sebenarnya kelebihan itu yang bisa nilai adalah orang lain, tapi menurut saya sendiri itu lebih saya untuk waktu saya bisa lebih santai. Jadi tidak terpot ya, kalau hari ini bisa dikerjakan ya kerjakan, tidak jadi tidak saat itu juga dikerjakan. Nah, dan kelebihan kalau di bisnis seperti ini itu seperti itu, tidak biar saat itu juga selesai, tidak. Jadi artinya pekerjaan itu tidak harus selesai cepat dan sebagainya, tidak, tapi juga kita namanya servis, saya sendiri juga kadang-kadang mikir ada orangnya fish itu jalurnya cepat, tapi sebenarnya dalam dunia servis itu meminta cepat itu juga pasti punya resiko. Resikonya apa? Namanya kerja cepat itu kan kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin terlewatkan, harusnya itu lebih teliti karena dengan dikejar oleh waktu sehingga pekerjaan ada yang tertinggal ya, jadi tapi ternyata tidak sempurna. Apa ancaman Anda selama menjalani bisnis ini? Kalau ancaman sih ya bukan ancaman sih, resiko menurut saya. Kalau ancaman kan berarti ada pihak luar yang mengancam, tapi kalau saya lebih ke resiko. Kalau resiko servis itu sebenarnya lebih ke jadi kita namanya nyervis kan mesti kadang beli spare part itu tidak semuanya dengan garansi. Nah resikonya apa? Kalau kita beli spare part ternyata kok itu tidak ada garansi dan sudah terbeli, itu kan kalau itu rusak belum dipasang kan berarti yang kena rugi saya. Nah itu loh resikonya di situ. Jadi juga pernah pengalaman juga beli barang sekian ratus ribu ternyata dipasang tidak bisa, ya dengan resiko itu adalah kerugian juga, resiko. Jadi bukan ancaman lah, menurut saya itu lebih ke resiko. Apa saja layanan utama yang biasanya ditawarkan oleh bisnis servis komputer? Layanan utama itu kan ulangi coba, layanan utama. Apa saja layanan utama yang biasanya ditawarkan oleh bisnis servis komputer? Kalau bisnis ini sebenarnya layanan ya, jadi kita menawarkan produk contoh laptop untuk gaming, laptop untuk desain, laptop untuk adalah seperti ini itu juga termasuk layanan. Atau enggak komputer yang bagus sekarang itu komputer yang misalkan Core i3, Core i5, Core i7 atau yang bagaimana. Jadi menawarkan yang menurut saya itu masuk ke produksi. Jadi rekomendasi misal beli laptop, beli komputer atau beli printer yang bagus itu bagaimana. Contoh kalau saya ini pengalaman saja. Jadi kalau printer sekarang bukan saya menjelekkan produk lain, tidak.
tapi kan juga ada namanya servisan yang masuk ke saya. Dengan maintenance yang terjadi itu jadi bisa mengira-ngira, oh ternyata merek ini sering maintenance, oh merek ini sering maintenance. Nah, jadi dari beberapa merek itu bisa mengevaluasi, oh ternyata memang contoh printer yang dikiranya itu lebih aman, apalagi orang itu orang yang kurang memahami tentang perawatan misal printer yang baik itu bagaimana. Banyak orang yang memahami sudah beli printer, namanya printer sudah dibeli kan berarti harus dipakai, tapi banyak yang beli saja tapi tidak dipakai, alias diunggorke, dikasihkan di lemari atau di lain sebagainya. Itu kan sebenarnya kurang bagus. Untuk namanya barang dibeli harus dipakai. Laptop juga sama, banyak kasus laptop itu yang rusak tidak terpakai. Karena apa? Karena tidak dipakai. Contoh laptop, punya laptop baru, oke, 1 bulan 2 bulan aman, dipakai kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali. Saya yakin tidak selang 1 tahun pasti trouble. Itu sudah sering banget terjadi, dan tidak 1-2 orang yang mengeluarkan seperti itu. Tapi dengan ada orang yang membeli laptop setiap hari dipakai, atau mungkin 2 hari 3 hari dipakai, itu saya yakin lebih awet daripada yang tidak dipakai. Nah itu kadang-kadang kita juga harus melihat ke situ juga. Jadi membuat orang itu senang dengan produk itu juga kita tahu kelebihan dan kelemahannya. Misal contoh printer bagaimana, komputer yang bagus bagaimana. Jadi kalau saya memberikan produk ke orang, memberikan informasi itu tergantung dari kebutuhan. Contoh kalian di sekolah di SMK, oh butuhnya di jurusannya apa? TJKT. Nah itu adalah yang dibutuhkan bagaimana, karena setiap jurusan itu juga punya bobot masing-masing dalam mengolah misalkan memanfaatkan teknologi. Contoh laptop lah yang sering kita. Jadi contoh dalam perkuliahan lah paling gampang. Ada kuliah kuliah yang untuk biasa, contoh UIN itu kan ada kuliah, ada dakwah, terus ada itu kan di situ tidak membutuhkan teknologi atau laptop yang sangat beda dengan kalau kuliahnya di arsitek. Pasti kalian tahu, kalau di arsitek itu kalau beli laptop harus yang spek tinggi. Kok beli laptop kok yang spek bawah, pasti dia akan kewalahan dengan tugas. Tidak disampingnya kadang ya ono sing lemot lah, ono sing kurang ternyata malah hang lah dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus pintar-pintar memperkirakan supaya apa? Supaya orang yang mau beli produk atau barang apapun itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi juga kadang-kadang orang mikirnya tuku sing ngapi sisan, lah gawe apa butuhnya? Untuk kuliah lah ya gimana? DN jurusannya apa, dakwah misalkan. Itu kalau menurut saya beli laptop jangan yang udah yang terlalu bagus banget. Tapi belilah laptop sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa sih? Oh, kebutuhannya untuk mengolah data. Kalau mengolah data kan tidak perlu laptop yang bagus kan, tidak kan? Kalau kadang-kadang dengan dengan spek yang standar. Karena kan sekarang ada laptop yang seri Celeron, tahu kan ya? Celeron, ada Core i3. Pernah dengar kan? Ya harusnya pernah. Ada Core i5, ada Core i7, bahkan sekarang ada Core i ada berapa? Sampai 10 sekarang sudah masuk. Ya. Jadi kita juga harus memahami itu juga. Jangan sampai orang yang datang ke misalkan kalian nanti bertiga jadi penjual produk misalkan, itu juga harus memahami isi daripada produk yang kalian jual. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Iya. Ada lagi. Selanjutnya, bagaimana Anda merekomendasikan perangkat lunak atau perangkat keras yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis pelanggan? Oh ya, untuk memenuhi. Nah makanya kan saya bilang dari awal tadi. Pokoknya intinya kebutuhan pelanggan itu apa dulu. Jadi saya untuk membeli sebuah produk itu harus tanya dulu kebutuhan
dari si pelanggan. Saya butuhnya untuk data, untuk ngolah data saja, berarti butuhnya perangkat yang tidak harus dengan budget tinggi. Karena apa? Karena kalau dengan budget tinggi oke lah, itu bisa dipakai. Bahkan kadang-kadang malah kita itu mikirnya gini, kalau yang FS ya, itu ngapain ambil yang spek tinggi? Wong kadang-kadang dengan tingginya spek tidak dipakai. Maksudnya apa? Karena misal contoh spek tinggi di sini standar dan lain-lain. Padahal dia itu butuhnya hanya di ini atau enggak di sekitar sini. Ini kan tidak dipakai. Padahal dia belinya di spek ini. Kan eman-eman kan, berarti kan ada ruang yang tidak dipakai. Penting ruang yang tidak dipakai ini itu dipakai untuk hal yang lain. Karena mestinya ngambil ini ataupun ini itu kan mestinya harganya berbeda. Yang ini mungkin katakanlah 4 juta, yang ini 8, yang ini 10. Nah kalau ngambil 10, eman-eman kan mau ambil yang misalkan yang 5 juta sudah cukup. Mending 5 juta untuk hal yang lain kan, mungkin untuk biaya kuliahnya atau untuk biaya sekolah seperti itu. Ya, lanjut. Apa jenis layanan servis komputer yang Anda tawarkan? Apakah hanya perbaikan hardware atau juga mencakup software? Oke. Kalau kami semua produk ya, dari software ataupun hardware semuanya kita kerjakan ya. Jadi karena namanya apalagi kok komputer atau laptop itu pastinya tidak lepas dari hardware ataupun software. Bisa software saja tapi tidak bisa hardware juga tidak akan jalan. Karena kerusakan atau maintenance daripada barang itu kan tidak semuanya software. Software kan bentuknya kan aplikasi bisa kan, nah, itu kan tidak semuanya rusaknya di situ. Bisa saja rusaknya ternyata di hardware baik mungkin RAM-nya atau SSD-nya atau hard disk-nya ataupun power supply-nya dan sebagainya, kan tidak sama. Jadi misalkan rusak hard disk-nya, hard disk itu kan di dalamnya ada software. Kalau bisa ganti hard disk tapi tidak bisa ngisi software juga tidak akan jadi seolah bisa nyala tapi nyala saja, tidak bisa dipakai. Jadi keduanya juga harus bisa semua. Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perbaikan komputer? Oke, kalau untuk menyelesaikan itu sebenarnya melihat dari pada kerusakan yang terjadi. Kalau kerusakan ringan itu 1 hari, tapi kalau kerusakan agak berat itu kadang bisa 3 sampai 1 minggu. Ya, 3 hari sampai 1 minggu itu kalau jadi menyesuaikan kerusakannya. Apakah Anda menyediakan garansi untuk perbaikan yang dilakukan? Garansi itu juga menyesuaikan sepertinya. Kalau garansi servis dari saya itu 1 minggu, tapi kalau garansi barang itu tidak semuanya sama. Contoh beli baterai, saya juga menyediakan. Kalau untuk beli baterai itu garansinya, kalau servis dari saya itu tetap 1 minggu, tapi garansi baterai dari toko itu 3 bulan. Jadi misalkan kok ada misalkan 2 bulan rusak, ya kan? Terus karena servisnya kan sudah habis, jadi kan garansi servisnya misalkan kok 2 hari rusak, gini aja lah contohnya, 2 hari rusak kan garansi servisnya masih ada. Terus garansi baterainya 3 bulan masih banyak kan, berarti kan itu masih tanggungan saya. Baik saya untuk membawa baterai itu ke tokonya, itu masih tanggungan saya. Sampai nanti terpasang lagi, itu masih tanggungan saya. Tapi kalau sudah lewat 1 minggu, ya baterainya masih garansi, tapi kan dari toko. Terus untuk mengambil ke toko kan mesti butuh bensin dan sebagainya. Nah itu sudah tidak tanggung lagi, karena garansi dari servis sudah habis, tapi garansi dari barang atau baterai itu masih. Jadi hanya tukar saja, kan lebih ringan daripada beli lagi, nah, gitu. Jadi biayanya kan lebih ringan seperti itu. Terus apa saja jenis atau garansi yang produk-produk apa saja yang Anda jual selain layanan perbaikan? Kalau produk yang kami jual itu bisa sebenarnya banyak, karena saya sendiri walaupun saya tidak di rumah tidak ada, tapi siap melayani pemesanan. Jadi misalkan kebutuhan daripada orang tersebut itu apa, itu siap kita penuhi.
Yang kedua, kalau produk saya karena ada di rumah, kebetulan istri saya juga untuk apa yang namanya desain juga alhamdulillah bisa. Ya bisnisnya yang tidak hanya itu saja, jadi ya apa namanya rental juga kami menyediakan. Jadi untuk buat siapa saja lah, apalagi anak-anak sekolah yang sekarang tugasnya hampir semuanya menggunakan apa namanya gadget, baik laptop atau HP atau apapun yang kadang-kadang butuh laporan dan lain sebagainya, kita juga siap melayani. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah pencegahan umum yang dapat diambil untuk mencegah masalah dengan peralatan komputer? Oke. Kalau umum, kalau komputer itu kan barang elektronik yang kadang-kadang itu barang elektronik kan tidak mesti kerusakan, kadang barangnya bagus masih didelok ya ora ana debune, masih bersih, bahkan elko dan sebagainya tidak ada yang apa kobong atau bahasanya tidak ada yang terbakar dan sebagainya, tidak ada, tapi kok mati. Nah, itu kan namanya elektronik. Kita juga kadang-kadang tidak bisa mengetahui ternyata kerusakan yang di fisiknya tidak terlihat